Produk kancil ini perlu penyelenggaraan Econ lah, katanya Econ tidak function. Jadi bila saya terima cash Econ, mula-mula sekali saya akan pastikan unit ada gas atau tidak, bro. So kita cek nipple dia dekat sini, low pressure. Oke, unit sudah tidak mempunyai gas, bro. Kemungkinan ada leaking. Nanti saya akan selenggara apa yang patut. Dan yang sebelah nih pun Econ juga, bro. Kita pun first time terima kereta nih untuk penyelenggaraan brake dan juga bagian Econ lah. So kita tes, tengok nipple dekat sini, ini high pressure, low pressure dekat sini dalam tuh. So saya mau pastikan unit ini ada gas atau tidak ada. Ini pun kosong gas, bro. Tekan nipple ini pun memang tidak gas. Itu adalah benda pertama yang saya akan cek lah. Selalunya saya terima cash Econ nih, saya akan cek unit masih mengandungi gas atau tidak. Sekiranya case macam nih, unit tidak mengandungi gas, so kita kena pastikan lah kompresor dan juga komponen-komponen lain ini masih elok ya. Oke, ini adalah sambungan video hari itu. Dan sekarang unit ini memang tidak mengandungi gas, so saya akan pasang pot low pressure terlebih dahulu. Meter dalam keadaan kosong. Kita open. Ini pot high pressure. Saya akan open. Oke, ada dua pot nih saya sudah open. Memang tidak ada tekanan gas dalam sistem Econ nih. Jadi apabila Econ dalam keadaan kosong gas, tidak mengandungi gas, sorry geng, bunyi gun mengganggu. Oke, sekarang nih unit dalam keadaan kosong gas. Kalau kita on Econ sekalipun, hanya blower motor saja yang running, kompresor tidak akan running, bro. Ini disebabkan pressure switch pada bagian pipe pekatkan kompresor, bro. Dia akan safetykan kompresor lah. Bila unit tidak mengandungi gas, so pressure switch akan ambil peranan untuk katkan kompresor. Dan pressure switchnya dekat sini. Ini biasanya dipanggil pressure switch. Jadi bila unit leaking gas, switch ini yang akan katkan supply. Dia akan stopkan supply untuk runningkan kompresor. So artinya dia akan safetykan kompresor lah. Dia tidak akan bagi running kompresor apabila unit tidak mengandungi gas, apabila unit bocor gas. Itu adalah tugas pressure switch, bro. So sekarang ini saya akan tekan angin dulu. Saya akan cek komponen ini lah. Kita kena cari bocor terlebih dahulu. So kita perlu cek pada bagian o-ring, bagian nut, bagian screw, bagian ini kompresor, ataupun bagian sambungan antara hose getah dengan pipe nih. Selalunya bagian ini pun kerap leaking, bro. Sudah banyak kali kena case macam ini. Ataupun bagian antara pipe dengan pipe indo lah, bagian cooling coil. So kita akan cari leaking pada bagian luar terlebih dahulu. Sekiranya kita tidak jumpa leaking bagian luar, kita kena masuk bagian dalam lah. So bagian cooling coil ini kita kena cek paling last lah. Bila kita dah cek bagian engine, kita tidak jumpa kebocoran, so kita akan cek pada bagian cooling coil. Sebab cooling coil ini banyak benda yang kita kena buka. Pipe belah depan kena lepas, box ini kena buka, barulah kita keluarkan cooling coil untuk cek leaking, bro. Tapi sekiranya kita jumpa leaking pada bagian depan, bagian engine, so kita tidak perlu osik bagian cooling coil lah, melainkan nak ganti atau nak servis cooling coil nih. Kalau pada dua kancil memang senang, buka laci cooling coil dah boleh cabut. Tapi kalau Myvi, BLM, itu memang kena angkat dashboard lah. Tekan. Sekarang kita tekan angin. Kita tekan sehingga full, kita off. Oke.
Masa untuk main sabun. Kalau kita tengok dengan mata kasar, sini memang ada kesan minyak. Oke, sekarang nih dia punya leaking kita udah jumpa bro. Bukan dekat pressure switch nih, tapi bagian belakang kondenser coil nih bro. Kalau saya tengok kondenser coil ini pun memang pernah langgar sebab memang ada bengkok. Mungkin kereta ini pernah accident. So, bila case macam ini kita akan maklumkan pada owner lah komponen apa yang leaking dan perlu diganti. Filter ini memang wajib diganti bro. Setiap kali servis filter ini wajib diganti. So, bahagian dalam cooling coil kita akan tanya owner lah. Kiranya owner ingin servis ataupun sebaliknya. Biasanya bagian cooling coil saya akan buka terlebih dahulu dan saya akan cek bagian pin cooling coil. Kalau udah reput tuh kita akan maklumkan pada owner lah, berbaloi tak dia servis, dia cuci guna chemical ataupun dia akan ganti baru terus lah. Bila kami dah cabut cooling coil ini, kami dapati pin cooling coil dah reput, biasanya kami akan rekomend ganti terus lah. Sebab sekiranya kita cuci dengan chemical akan berlaku hakisan antara chemical dan juga pin cooling coil ini. So kemungkinan 2-3 bulan cooling coil akan bocor balik bro. Melainkan cooling coil ini pinnya masih lagi elok bro. So itu bolehlah kita cuci ya guna chemical. Sabun lemon bagus untuk cuci piring bro. Bocornya bagian ini bro. Kalau tengok dia berlagak dengan sesuatu, kemungkinan radiator nih. Sebab kereta ini pernah langgar, so kemungkinan dia berlagak dengan radiator nih, so menyebabkan kondenser ini bocor. Filter dryer, high pressure pipe ini seloknya kita ganti sekali lah. Bagian pipe ini dah ada pre-play bro. So ini juga boleh mengakibatkan leaking. Lagi satu bagian nipple nih memang wajib kita cek lah, sebab selalunya bagian nipple ini pun akan leaking bro. Kita tengok dia punya condension. Oke. Oke, nipple ini dah rosak. So biasanya bahagian ini pun boleh menyebabkan leaking gas bro. Saya akan tunjukkan satu yang masih lagi elok. Oke, ini adalah nipple yang masih lagi elok. Kalau kita tolak pin nih, dia akan tolak balik lah, dia akan masuk balik lah. Oke. Ini adalah nipple yang masih elok dan yang ini adalah nipple yang dah rosak bro.
Toyota ini pun masalah bocor gas. Tadi saya sudah tekan angin dan saya sudah jumpa bocor di dekat mana, tapi saya tidak boleh record sebab saya tengah pam angin dan saya boleh dengar bunyinya dekat mana. Saya cari member lo yang boleh tekan angin untuk saya. Tolong pam angin. Pam angin. Oh di. Kiri kanan nunggu mana ikon lan. Itulah 2 biji terima ikon. Apa boleh buat? Pam. Oke, bunyinya dekat sini, bro. Iya, bro. Oh, wah. Wah. Halo, wey. Coba kereta ini pun lepas langgar. Bocor, bro. Oke. Thank you, geng. Thank you. Leaking kuat, bro. Sebab kereta ini pun pernah langgar sebelum ini. Dan body ini pun owner baru cat. Tuh isu leaking juga nih, semua kesan minyak. Jadi case lebih kurang sama juga dengan kancil tuh. Masalah kondenser leaking. Ini dia barangnya, bro. Kondenser, exhaust valve ataupun nipple. Filter belum ada, katanya tidak stok. Dan pipe ini welding balik. Unit ekon yang pernah leaking gas nih, locknya kita suntik menggunakan UV bro, melainkan unit ini memang menggunakan UV oil untuk kompresor nih. Dan untuk perdua kancil kita hanya menggunakan 25 ml untuk sekali suntikan. Dan biasanya saya akan suntik pada bagian pipe balik lah, pada pipe besar nih. Ini adalah pipe in. UV oil akan return balik melalui pipe nih, dia daripada cooling coil, dia akan lalu pipe nih dan dia akan masuk ke kompresor. Ianya akan disedot oleh kompresor dan akan keluar balik pada pipe high pressure nih. Dia akan melalui pipe nih dan dia akan masuk ke dalam sistem kondenser nih. Ianya akan melalui sistem kondenser nih daripada atas sehingga lah ke bahagian pipe bawah nih. Dia akan keluar melalui pipe nih dan akan lalu pada bagian filter dryer. Tapi filter dryer saya masih belum pasang. Pipe-nya dekat sini. So dia akan masuk balik ke expansion valve dan akan berlaku satu pertukaran sistem, yang mana daripada liquid akan bertukar menjadi gas. Artinya liquid akan bertukar menjadi semburan halus dan akan disedot semula oleh kompresor melalui pipe low pressure ini, dan sistem akan balik semula ke kompresor dan ianya akan mengulangi proses yang sama lah. Ini adalah nipple ataupun exhaust valve baru, benda baru, bro. Filter dryer, pipe, kondenser. Sekarang ini kita vacuum. Sekarang ini udah off vacuum. Kalau kita biarkan meter ini dalam posisi minus 30 nih sampai esok pagi, itu lebih bagus ya. Sebab jika ada kebocoran halus, so untuk masak 1 malam tuh meter ini boleh naik lah. Tapi untuk gas nih kita selesaikan bagian leaking yang nampak saja dulu. So bagian-bagian lain tuh belakang kira kata owner. Sekarang udah vacuum, so boleh refill gas lah. Sekarang nih kita tes temperature, tengok berapa boleh pergi. Oke, low pressure 30 lebih psi, high pressure 180 psi.
Engine sudah mau naik lu. Dia punya cermin sampai berpeluh bro. Kira oke lah. Tapi apa-apapun udah kena running lah. Sebab sekarang ini mendung dan dalam bengkel. So kalau tengah panas tuh owner sendiri kena tes lah. Temperature berapa geng? 4. So selesailah sudah isu kancil nih bro. Ekon bermasalah. Masalah leaking gas. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share, kita share benda yang baik bro.